Oke, pertemuan antara Anies Baswedan dan juga AHY ini dilakukan pasca pihak dari Partai Nasdem mendeklarasikan mendukung ya, Betul. atau akan 4 hari mengusung, pasca ya betul, dideklarasikan. mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres untuk 2024. Maknanya apa sih? Langsung kita akan berbincang ya Ken ya, bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung pagi hari ini Ken. Ya, sudah ada bergabung bersama kita, ada Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, dan juga Pipin Sopian, juru bicara DPP PKS. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ken, sebelum kita ke Bang Pipin, kita tanya ke yang habis Yang punya ketemuan kemarin. acara ya kemarin. Iya. Tuan rumah. Tuan rumahnya. Saya mau ke Bang Zaki dulu. Bang Zaki, jadi pertemuan kemarin ini bisa dikatakan sudah deal atau masih perlu komunikasi lagi sih? Ya, ini kan pertemuan antar dua sahabat lama aja Mbak. Gitu. Ya, dua sahabat lama, kebetulan salah satu sahabatnya sudah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh parpol sahabat kami juga, yaitu teman-teman di Nasdem gitu. Kan sebelum pertemuan ini kan juga memang Mas AHY dan Mas Anies kan juga sering sekali bertemu dan berdiskusi, hanya memang kebetulan tidak diekspos ke publik gitu ya. Namanya pertemuan sahabat kan santai dan nggak perlu juga di-update keluar kan gitu. Nah, hanya untuk kali ini, kesempatan kali ini menjadi berbeda karena memang ada salah satu sahabat ini kan baru saja dideklarasikan menjadi calon presiden oleh parpol sahabat, sehingga kedua sahabat ini pun janjian untuk bertemu gitu. Nah kali ini Mas Anies bilang ya saya yang datang lah gitu ke DPP, karena kan Mas AHY kan sudah pernah datang ke balai kota gitu. Nah kali ini jika di balai kota waktu itu Mas AHY membawa beberapa pengurus DPP saja, tapi lebih banyak pengurus yang di Jakarta, kali ini Mas AHY mengenalkan pengurus di tingkat pusat. Nah, sebagian besar. Jadi banyak nih pengurus pusat yang dikenalkan. Kalau sebelumnya lebih banyak yang Jakarta, kali ini Mas AHY mengenalkan dengan para pengurus ya, pengurus jajaran pengurus inti di DPP ya, di Partai Demokrat. Nah, untuk berkenalan dengan Mas Anies juga saling tukar pikiran, saling memberikan masukan. Apa nih Mas Anies bagaimana nih jadi capres, rencana ke depan seperti apa, kan seperti itulah gitu. Kemudian teman-teman juga ada yang memberikan masukan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau apa. Jadi komunikasinya bisa bersifat lebih cair. Kalau biasanya komunikasi Mas AHY dan Mas Anies ini berdua ya sebagai sahabat, ya kali ini di bawah tempat yang lebih luas dengan mengenalkan para sahabat-sahabatnya Mas AHY di Demokrat dengan Mas Anies gitu, biar bisa komunikasi juga dengan lebih hangat, lebih intens gitu Mbak. Jadi komunikasi masih cair ya Bang Zaki ya, belum ada keputusan untuk misalnya sesuai dengan judul kita pagi hari ini, belum ada keputusan untuk duet untuk Pilpres dan lain sebagainya. Ya, memang namanya juga silaturahmi judulnya kemarin, Mbak. Bukan upaya koalisi atau upaya deklarasi, bukan. Itu bagian dari silaturahmi. Tapi biasanya biasanya kalau orang engagement itu kan ada perkenalan keluarga gitu loh Bang Herzaki. Kayaknya Mas AHY ini memperkenalkan keluarga besarnya. Sebelumnya kan Pak Anies sebelumnya di Nasdem juga udah dikenalkan di keluarga besar, diterima sebagai keluarga besar. Ini udah engagement Bang? Ya, istilahnya silahkan saja publik yang menilai gitu loh Mbak, bagaimanapun. Tapi intinya kita jadi semakin dekat, Mas AHY sampaikan, karena bagaimanapun bukan lagi Mas AHY dan Mas Anies saja gitu, tetapi juga ini keluarga besar Demokrat juga semakin dekat dengan Mas Anies gitu. Bahkan di dalam pertemuan itu Mas AHY juga sampaikan, ini adalah para petarung dan pejuangnya Demokrat dan AHY Mas. Sekarang mereka akan menjadi petarung dan pejuangnya Anies AHY gitu. Ya mengapa beliau sampaikan itu? Karena merespon ketika pagi itu, begitu Mas Anies sampai, kami nggak menduga ada ribuan masyarakat dan juga kader kami nih Mbak dari berbagai daerah. Kan kami kan informasi ini kan baru sore kemarin ya, teman-teman juga baru tahu sore Sabtu atau sore atau siang sehari sebelumnya. Tapi ternyata kader itu bahkan ada yang dari Aceh gitu, dari luar Jawa ya, dan banyak yang dari Banten, dari Jawa Barat, kemudian dari Jakarta sendiri itu datang ke DPP gitu. Ya, ingin ikut menyambut. Nah, jadi dan menyambut ketika datang tak tahu langsung teriak lah yel-yel Anies AHY ya, namanya masyarakat, namanya kader punya aspirasi ya, kita dengarkan saja gitu Mbak gitu ya kan. Nah, ini Mas Anies jadi juga, banyak sekali kader yang datang kemarin ya Bang Zaki ya. Iya, benar kan. Tapi yang tadi menarik Bang Zaki mengatakan bahwa masih komunikasi biasa, masih ya dinamis sekali lah. Saya mau tanya ke Bang Pipin kalau gitu. PKS sudah ada komunikasi dengan Pak Anies dan juga Nasdem bahkan juga Demokrat?
sejauh ini, Bang Pipin? Ya tentu komunikasi kita jalankan dan sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kunjungan Pak Anies ke Partai Demokrat ya, disambut hangat oleh Mas AHY. Saya kira ini adalah pertanda baik untuk 2024 ke depan. Saya kira Mas Zaki ya, dan kami tentu menghormati itu ya. Dan komunikasi empat pihak ya, mudah-mudahan PKS, Nasdem, Demokrat dan juga Pak Anies saat ini memang terus digencarkan dan kami berpandangan bahwa silaturahim, saling mengunjungi ya, atau disebutnya ta'aruf, kemudian saling memperkenalkan dengan para pengurus partai itu sangat baik ya, untuk apa? Untuk membangun kepahaman sebelum nanti kita mengumumkan siapa capres cawapres ke depan. Dan Ya. PKS Nah, juga PKS sudah mendoakan komunikasi insya Allah, sejauh ini, Bang Pipin? Pertanyaan saya, sudah komunikasi dengan Pak Anies, Ya. Nasdem, bahkan Demokrat berkaitan dengan kontestasi Pilpres? Betul, betul. Jadi Pak Anies kemarin juga sudah menyampaikan pesan langsung ke Pak Presiden ya, bahwa beliau juga ingin silaturahim ke DPP PKS, silaturahim dengan para pengurus, dan saya kira welcome tinggal menentukan kapan waktu yang tepat nanti untuk bisa silaturahim. Bisa jadi dalam waktu dekat atau nanti kita sesuaikan waktu bagi Pak Anies ketika hadir ke DPP atau ke acara DPP PKS. Dan saya kira bagi PKS ya, dengan melihat bahwa banyak yang berbondong-bondong ini magnet yang luar biasa Pak Anies ya, dan saya kira ini momentum lah ke depan, mudah-mudahan kita bisa bersinergi, berkolaborasi ke depan. Ya, Bang Pipin, saya penasaran satu sebelum saya ke Bang Zaki. Artinya sejauh ini belum ada kata deal atau sepakat ya untuk berkoalisi dengan Nasdem, Demokrat dan juga bahkan mengusung Pak Anies. Itu dulu yang saya harus pastikan, Bang Pipin. Ya, sampai saat ini kami PKS belum mendeklarasikan dan itu ada domainnya di Majelis Syuro ya. Tentu kami akan mempertimbangkan berbagai sisi ya, siapa capres cawapres yang akan diumumkan oleh PKS. Bagi PKS ya, terkait dengan capres cawapres ini kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai. Jadi siapapun capres cawapres yang kira-kira bisa berpotensi menang, dan yang kedua bisa menyelesaikan bangsa, dan yang ketiga bisa menyatukan seluruh elemen bangsa, tentu akan kami pilih, kita akan dukung ya. Jadi kami nanti mendorong calon mitra koalisi kami untuk bareng-bareng siapa menyiapkan capres cawapres misalnya. Kalau kami melihat dari kemarin kan beritanya Demokrat mendorong Mas AHY, saya kira beliau memang sosok pemimpin yang memiliki track record kemarin bagaimana bisa membangun kebanggaan Partai Demokrat dan juga muda. Dan juga mungkin nanti di PKS juga ada sosok Kang Aher misalnya nanti yang memiliki rekam jejak yang sukses memimpin Jawa Barat, 75 penghargaan yang sudah diraih oleh Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Pak Ahmad Heriawan. Jadi saya kira ke depan perbincangan, diskusi ya untuk mematangkan 2024 nanti siapa capres cawapresnya, kita akan terus membangun kepahaman itu. Jadi saya kira menang oke, tetapi setelah menang juga kita harus sudah pikirkan ke depan. Oke, menarik nih ya Ken ya. Jadi tadi sudah di-spill oleh Bang Zaki sama Bang Pipin juga dari suara dari kader internal PKS dan Demokrat seperti apa. Nanti kita akan bahas ya, call tertinggi dari masing-masing partai ini sebetulnya apa sih? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.